الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتوابع التابعين ومن جاء من بعده إلى يوم الدين. أما بعده، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال رضي الله عنه ونفعنا في علومه في الدارين آمين. Puja-puji syukur mari kita haturkan ataupun memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi nikmat oleh Allah. Dengan kita berkumpul dan sholat berjamaah, kalian melangsungkan rutinitas kewajiban kalian sebagai santri berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan orang yang mulia dunia akhirat, dibersihkan hati kalian, disucikan hati kalian, diberikan cahaya, diberikan sambungan cinta kepada seorang guru, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, sehingga kalian dijadikan talibul ilmi haqiqah illa man narja ila buyutikum insyaallah antum bayaga. Insyaallah al-ulama al-amilin al-wasihin al-wasihin al-rasikhin insyaallah al-wasilin ila rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Waffaqna wa iyyakum. Amin Allahumma amin. Asallahu ta'ala yandur ilayna bi'ainar rahmah. Amin Allahumma amin. Asallahu yandur ilayna bi'ainis syafaqah. Amin Allahumma amin. Asallahu ta'ala an yandura ilayna bi'ainil mahabbah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, salawat beserta salam mari kita selalu dendangkan, selalu kita ucapkan secara lisan syahmiyah, belajar untuk mengucapkan dengan lisan qalbiyah. Gimana kalau lisan syahmiyah? Selalu kita melantunkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sangat utamanya dan sangat fadilah ataupun keutamaannya sangat besar, tidak didapatkan dengan zikir-zikir yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Apabila kita menyampaikan secara lisan syahmiyah, belajarlah kita selalu ada pada benak fikir kita, selalu terlintas di dalam hati kita bentuk cinta kepada Rasul. Jangan pernah sampai terputuskan fikiran hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengenal di dunia, insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Begitupun juga kita mengenal kepada Allah Ta'ala di dunia, fa insyaallah Allah Ta'ala tidak akan pernah melupakan kelak nanti di akhir. Innahu arhamar rahimin. Apabila kita mengenal Allah tatkala senang, maka Allah Ta'ala tatkala susah akan mengingat dan mantau selalu maka ada peribahasa atau kamagal fi gal magala man arafa Allah Ta'ala fi sakha man arafa Allah Ta'ala fi rakha arafa Allah Ta'ala fi sab'a atau kamagal. Jadi barang siapa yang mengingat atau ingat kepada Allah tatkala susah, tatkala senang, maka Allah Ta'ala akan mengingatnya tatkala seorang tersebut dalam keadaan susah. Semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang ingat, tidak pernah terputus dan tidak pernah terlupakan dalam keadaan senang, sehingga dalam keadaan susah pun kita diingat oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga menanggapi terima jatuhnya akhirat. Semoga kalian dijadikan santri talibul ilmi, talibul haqiqah. Amin. Amin Allahumma amin. Nanti Abah titipkan untuk anak-anak ya. Abah minta apabila kalian nanti sudah kembali ke masyarakat, utamakan akhlak. Utamakan akhlak. Jangan kita mengandalkan ilmu. Jangan
mengandalkan gelar, jangan mengandalkan duniawi, andalkanlah akhlak kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Tawadu akhlak, tawadu an kulli hal. Artinya tawadu tidak sombong dari segala perkara. Jangan sombong dengan ilmu kalian, jangan sombong dengan ganteng kalian, jangan sombong dengan keturunan kalian. Jangan sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Karena sifat sombong itu adalah sifat syaitan. Berarti orang yang sombong, dia menyerupai syaitan. Dan tidak akan pernah mendapatkan ladzah nikmatnya munajat kepada Allah Ta'ala apabila kita mempunyai sifat sombong. Bahkan Allah Ta'ala melaknat syaitan, dikeluarkan dari rahmatnya Allah Ta'ala karena mempunyai sifat sombong. Allahumma la ij'alna minhum. Semoga kita dijauhkan daripada sifat sombong. Sombong itu banyak. Bukan cuma sombong dengan keturunan misalnya, karena kita mempunyai nasab yang bagus. Tidak boleh. Nah, itu tidak ada manfaatnya. Bahkan orang yang tetap hidup dalam keadaan itu, walaupun beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak akan pernah sampai. Tidak juga akan menemukan kenikmatan nikmatan dalam ibadah. Sombong dengan ilmu karena sudah keluaran dari pesantren, pesantren besar, terkenal pesantrennya, kiai terkenal, sendirinya keluar sudah menjadi orang yang alim, setelah pulang di rumah tidak menghargai. Tidak boleh, dan itu tidak ada manfaatnya. Maka orang yang pulang ke rumah itu, ke masyarakat, yang dibaca pertama kali apa, Cong? Yang dilihat oleh masyarakat apanya, Cong? Akhlak. Seberapa banyak orang yang keluar dari pondok pesantren, terkenal kealimannya, akan tetapi akhlaknya tidak baik, tidak ada gunanya, seperti sampah, tidak ada manfaat. Dipandang sebelah mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Seberapa banyak orang yang bodoh, tidak terlalu alim, keluar dari pesantren, tapi mereka itu Masya Allah akhlaknya dipakai dan dihormati. Sesuai kemarin sudah tak bilang, ya, Syekh Abdul Qadir pernah bilang, diriwayatkan bahwasanya Habibana Umar yang seperti itu juga lebih senang melihat santrinya orang berakhlak, ya, tidak sombong, tawadu, berakhlak setinggi gunung, berilmu setinggi gunung, maka memilih akhlaknya setinggi gunung walaupun ilmunya sedikit, katanya Habib Umar. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, aku lebih segan terhadap orang yang awam akan tetapi tawaduk ketimbang orang yang alim akan tetapi sombong, artinya tidak mempunyai Dan orang sombong sampai kapanpun tidak akan menemukan kenikmatan dunia akhirat. Sombong dengan dunianya, kaya misalnya, ya. Untuk apa kalian sombongkan? Orang kaya itu, dunia yang kalian milikan, miliknya Allah. Hanya cuma sebuah titik. Jangan sombong. Masih banyak yang lebih sombong dari. Jangan sombong dengan dunia yang engkau miliki. Masih banyak orang yang lebih dari kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti kakaknya Abah selalu menyampaikan di dalam ceramahnya, sombong. Jangan sombong masih. Sombong dengan apa? Misalnya dengan dunia. Kata kakaknya saya. Kata kakaknya Abah. Gus Sifulnya mengatakan, gimana? Jangan sombong dengan dunia. Kamu mentang-mentang kaya, misalnya. Rezeki yang kau dapatkan milik siapa? Bukan milikmu. Hanya milik dan titipan dari Allah. Dan jangan bersombong, besar kepala. Bukan kau aja yang sombong. Masih banyak orang yang lebih kaya dari engkau. Akibatnya harus sombong mereka seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Korun. Bahkan Korun ini adalah kayanya dilaknat oleh Allah Ta'ala karena sombong. Maka sampai sekarang ada bahasa harta karun. Saking banyaknya
saking kayanya seorang kunci pintunya aja itu terbuat dari emas murni, karat yang paling tinggi dan paling istimewa. Kuncinya, Allahumma sholli ala Muhammad. Akan tetapi dengan kesombongannya oleh Allah Ta'ala bagaimana? Dilipas dan dijadikan contoh, diabadikan oleh Allah Ta'ala, disebut dalam Quran. Untuk apa? Itu akibatnya orang-orang yang sombong. Untuk apa? Katanya kakaknya apa? Jangan jadi kata hidup di dalam tempolong. Kamu tahu tempat yang sempit, tempolong ataupun degan. Degan itu ataupun katanya orang Madura nyor. Kalau katanya orang Jawa itu nyor. Nyor itu adalah apa namanya? Kelapa. Di dalamnya itu kan ada degannya, kan ada ruangan di sana namanya ya. Kecil kali ya. Kalau katak di sana hidup paling besar mana? Ada semut, ada katak hidup di dalam tempolong. Besar mana? Besar karena tempatnya kecil. Coba keluar ke dunia. Jangan sombong kamu katakan. Kamu tuh makhluk yang kecil. Masih banyak yang lebih dari besar dari kamu. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada gajah. Ya, begitupun juga yang bersombong apa? Kadangkala baru punya pun diberikan rezeki sedikit sudah kayak ada orang lagi. Naudzubillah. Seakan-akan sudah paling kaya, tidak menghargai. Kalau ngomong pakai tangan kiri, cara sudah anak sultan seakhirat, sedunia akhirat. Baru punya aset sedikit aja, sudah masya Allah. Baru punya mobil Avanza, baru punya mobil Innova, saudaranya sudah mau ditabrak. Ketemu temannya, saudaranya sudah ada nyapa. Baru Innova sama Avanza. Gimana kalau dikasih pesawat, mungkin ditabrak saudaranya ataupun keluarganya. Jangan sombong. Di atas gunung masih ada di atas langit masih ada langit lagi. Memaknakan buat apa engkau sombongkan duniamu? Banyak yang lebih kaya dari kamu. Dan alamatnya orang yang bakal mati suul khotimah, mereka sombong. Contoh mereka, tidak usah jauh-jauh. Mereka yang sombong akibatnya bagaimana? Lihatlah Fir'aun. Sombong dengan pangkatnya. Apa? Karena Fir'aun ini seorang raja. Mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat yang tinggi, disegani, dihormati, ditakuti. Sombong. Saya kan. Kamu akan terhina nanti. Kamu akan malu nanti. Bahkan kamu dalam keadaan di kuburan menangis pilu nanti. Kenapa? Karena sombong yang berhak sombong hanya cuma Al-Wahidul Qahar. Apalagi kita, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad, kebanggaan makhluknya Allah, bahkan kebanggaan Allah, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk sombong. Apalagi kita. Maka termasuk daripada orang ibadah kepada Allah, sholat, zakat, utamanya tazkiyah. Mereka para habaib al-awliya al-asfiya, sholat ini, zikir ini. Satu, bukan Allah Ta'ala gila untuk dipuja, tidak. Bukan Allah Ta'ala, kadang kita berzikir siang malam. Untuk apa? Bukan Allah Ta'ala bangga tatkala disebut namanya, tidak. Sesuai sering Abah paparkan, dengan minum kita terbebaskan daripada sifat dahak. Dengan kita makan, kita terbebaskan daripada sifat lapar. Begitu pun juga kita ibadah. Dengan ibadah itu Allah Ta'ala akan memberikan kesucian dalam hati. Wadhkurullah Ta'ala, Shal ma'an Nabi, wadhkur ma'allah, hatta yasfa biqalbik. Safa biqalbik. Dengan zikir kamu bersih hatimu. Dengan zikir kamu suci hatimu. Dengan zikir kamu bercahaya hatimu. Dengan kamu sholat akan tahu. Coba kita baca sholat. Tekal sholat. Allahu Akbar. Kalau secara syariat sunnah. Iya apa enggak mengangkat kedua belah tak? Indah Syafi'iyah sunnah. Malikiyah. Ikhtilafat ya.
Ada yang langsung Allahu Akbar. Nah, ada tangannya yang gini, ada yang gini, ya. Tapi kalau kita baca secara hakiki, sholat itu, sholat mengajarkan kita biar kita tahu diri. Bak seperti kacang, jangan lupa sampai kulitnya. Jangan sombong-sombong. Setinggi apapun kamu, sehebat apapun kamu jangan sampai sombong. Kenapa? Karena kamu dari tanah akan kembali ke setinggi-tingginya. Coba, yuk, saya mau bertanya kepada anak-anak, ikhwan. Apabila orang yang terhina, apabila sholat mendana seperti kita Syafi'i, Allahu Akbar kan disunahkan. Ya, secara ilmu tasawuf ini mengatakan ini memberikan ilmu kepada kita. Allahu Akbar memaknakan kupasrahkan segala-galanya kepadamu ya Allah. Artinya sifat ketidakmampuan, sifat kekurangan, sifat kelemahan ada pada tangan ada pada Coba kamu kalau sudah dikejar sama polisi, angkat tangannya, ditodongkan, tembak, angkat tangan apa enggak? Kalau enggak angkat tangan pasti ditembak. Berarti kamu berdaya apa enggak? Tak berani apa enggak? Enggak hebat apa enggak? Enggak hilang semua. Tatkala kita di depan polisi, kita dicari polisi, ditodongkan, tembak bilang, angkat tangannya. Mau tidak mau kita ngangkat padahal kita hebat katanya. Kita kebal, kita ditakutin, kita diobatin, kita preman, dan. Begitu ditodongkan, tembak, polisi bilang, aba-aba, angkat tangannya. Kalau tidak, saya tembak kamu. Ngangkat tangan mana? Tatkala kita sholat sebenarnya diajarkan oleh Allah Ta'ala, Allahu Akbar, ngangkat tangan. Hei kamu manusia, apa yang kamu sombongkan? Kamu walaupun sudah hebat, kamu walaupun sudah pangkat, kamu sudah walaupun mempunyai kelebihan, kamu yang istilah kata lebih daripada orang lain, kamu tetap aja masih sholat. Artinya kamu masih tetap makhluk. Artinya kamu masih tanah. Untuk apa disombongkan? Untuk apa disombong? Sehebat-hebat kamu tetap sholat. Tatkala kamu sholat tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Coba abang mau tanya, orang yang miskin kalau sholat gini apa enggak? Jawab, gini apa enggak? Masih ngangkat tangan takbiratul ihram apa enggak? Orang kaya ngangkat tangan apa enggak? Jenderal angkat tangan apa enggak? Polisi kalau sholat ngangkat tangan apa enggak? Tentara, komandannya, bupati, Pak Tinggi, kepala Pak Camat, gubernur, presiden ngangkat tangan apa enggak? Nanti kalau semuanya presiden, saya kan presiden, enggak usah angkat tangan. Bisa enggak? Tetap sama-sama masih ngangkat memaknakan kamu. Untuk apa kamu sombongkan, wahai manusia? Sehebat apapun kamu, reputasi yang kamu dapatkan, sekuat apapun kamu yang kamu dapatkan, semulia apapun kedudukan yang kamu dapatkan, kelebihan apapun yang kamu dapatkan, sadari jangan kamu pernah sombong, karena kamu tetap adalah seorang makhluk. Coba tatkala sujud, orang miskin tatkala sujud di dalam tatkala sholat sujud apa enggak? Orang kaya, orang yang pangkat, orang yang tidak pangkat, tetap sujud. Terus apa yang kamu banggakan? Orang kamu masih sama aja kalau sholat tetap sujud. Orang kamu walaupun hebat tetap masih wajib sholat. Tanpa pandang bulu kamu masih wajib sholat. Siapapun kamu, orang kaya, orang alim, orang miskin, berpangkat, tidak pangkat, apa? Memaknakan kita harus sadar, siapapun kita, dalam keadaan apapun kita adalah tetap makhluk. Maka orang-orang yang sombong tidak akan mendapatkan
lezahnya nikmat kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis al-Qudsi dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala bersabda di dalam hadis al-Qudsi bilisan al-fasih al-malih, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kibr ridai, sombong itu adalah sorbanku, hiasanku. Waman akhada faqad naza'a minni. Sombong itu sifatku, sombong itu haknya aku. Yang boleh sombong hanya Allah. Kenapa kau boleh sombong? Karena Allah Ta'ala maha segala-galanya. La nihayah wa la bidayah. La mauludun wa la yulad. Innahu jalla jalaluh. Alladhi arafa binafsihi lam ya'raf bighairih. La yashbih kamithlihi syai'. Huwa Allah rabbuna wa rabbukum wa rabbun ala kulli syai'. Wa man akhadahu faqad naza'a minni. Barang siapa yang mengambil, sesungguhnya dia sudah merampas dariku. Artinya orang yang sombong itu adalah mengambil sifatnya Allah. Artinya orang yang mengambil sifatnya Allah Ta'ala, dia sudah kurang ajar sama Allah. Seakan-akan dia sudah menuhankan pribadi. Karena memang yang bisa sombong hanya Allah. Makanya kita disuruh dzikir. Ya, kita diajarkan belajar syariat biar tahu, dengan tahunya kita itu bagaimana caranya hidup itu. Maka Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan inna sabun min sabunil qulub dzikr ilallah. Nah, ini salah satunya apa namanya? Sabun-sabunnya hati ada zikir kepada Allah. Kalau baju kotor dicuci benda, dicucinya dengan backlin ataupun soklin dan lainnya. Kalau hati yang kotor, mau disikat, mau dicuci. Nah, jadi tatkala hati kotor itu dicuci dengan kita berarti. Makanya dibilang tadi, bukan Allah Ta'ala gila untuk dipuja dan dipuji, tidak. Akan tetapi dengan minum terbebas daripada sifat dahaga, dengan makan terbebas dari sifat lapar. Begitupun juga dengan ibadah dan berzikir terbebaslah hati daripada kotoran-kotoran hati, utamanya sifat sombong.